السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، إلى حضرة المصنف هذا الكتاب الشيخ محمد عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني الدمياطي الشافعي وسنة الشيخ محي بن أبو زكريا الشرف النووي، إلى جميع مشايخنا ومربي روحنا، وإلى من أجازنا أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعلى علينا من بركاتهم وبكرماتهم، إلى حضرة إلى جميع وإلى جميع الحاضرين والحاضرات في هذا المسجد. ارحمنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh Ramadan Masjid Jami' Al-Ikhlas yang insya Allah pada pagi hari ini kita semuanya berlimpah rahmah, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haditsu tsaminu hurmatu damil muslimi wa malihi. Hadis yang ke-8 ini menerangkan tentang haramnya darah orang muslim dan hartanya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diterima dari Ibnu Umar, yaitu Sayyidina Abdullah An Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah Ibnu Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, bersabda beliau, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga mereka manusia menyaksikan, bersyahadat, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, wa yuqimus salata, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka di mana-mana mereka telah melakukan itu semua, asamu, maka terjaga
ya, terjaga mereka minni dari kami, telah terjaga mereka minni dari kami di ma'ahum, yaitu hak darah mereka, wa amwalahum dan harta mereka, illa bihaqqil islami, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum dan perhitungannya Allah itu adalah urusan Allah, tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini diterima dari Sayyid Abdullah ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu, maknanya amaroni Rabbi, aku diperintahkan oleh Tuhanku, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Jadi Rasulullah SAW dapat perintah untuk memerangi manusia, yang mana wa kana hadzal amru ba'dal hijrah. Perintah ini adalah setelah hijrah. Jadi perintah untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang kafir harbi, itu adalah pada saat setelah hijrah. Kenapa? Karena memang baginda Nabi besar Muhammad SAW berdiam diri setelah diutus atau diangkat menjadi Rasul, menyampaikan dakwah. Awal-awal Nabi diangkat menjadi Rasul, kemudian beliau menyampaikan dakwah, kemudian beliau wayungziru min ghairi qital, awalnya itu menyampaikan dakwah dan memberi peringatan itu tanpa ada peperangan waktu di Mekah. Wa huwa sabirun ala syiddati aziyatil arabi bi Makkah, dan beliau itu sabar di dalam menanggung gangguan dari orang-orang Arab Mekah, wal Yahudi, dan orang-orang Yahudi bil Madinah, di Madinah. Jadi sebelumnya nggak ada itu perintah perang, itu nggak ada. Dulu berdakwah itu awalnya itu benar-benar Rasulullah itu sabarnya luar biasa. Awal perintah Rasulullah disuruh oleh Allah mendeklarasikan dan memberitahukan bahwa beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu tidak ada perintah perang. Wa kana jama'atun min ashabihi, dan adanya segolongan di antara sahabat Rasul, di antaranya siapa? Abdurrahman bin Auf, kemudian wal Miqdad bin Aswad al-Aswad, wa Qudamah bin Mad'un, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, yalqauna minal musyrikin adzan katsira bi Makkah. Ini mereka semua ini sebagian saja yang disebut, hanya sebagian kecil. Abdurrahman bin Auf, Miqdad bin Al-Aswad, Qudamah bin Mad'un, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka ini adalah, ya, mendapati orang-orang musyrik, ya, ini sangat memberikan gangguan di Mekah. Begitu. Dapat apa? Dapat kecaman, dapat ancaman. Bahkan sampai mereka berkata kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, kata para sahabat Nabi, ya Rasulullah, kunna fi izzin wa nahnu musyrikun. Ya Rasulullah, kami ini dulu waktu jadi orang musyrik, kami ini mulia. Ini kata, ya, para sahabat Nabi seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Qudamah bin Mad'un, Abdurrahman bin Auf, Miqdad bin Aswad. Kami ini dulu waktu jadi orang musyrik, ya Rasul, kami mulia. Tapi falamma amanna, ketika kami beriman, sirna azillat. Kami ini jadi orang hina di mata orang-orang Quraisy itu. Dihina, dicaci, mau dibunuh. Maka ya Rasulullah fa'dzal lana,
izinkanlah untuk kami fi qitali haula, untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini yang senantiasa mengganggu dakwah kami, mengganggu iman kami, merongrong keyakinan kami agar kami keluar daripada Islam. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang musyrik telah mengganggu kami, telah menyakiti kami, bukan hanya ancaman, bukan hanya hinaan, tapi banyak para sahabat-sahabat Nabi yang dibunuh. Banyak. Masya Allah. Fayaqulu lahum, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, kufu aydiyakum anhum. Tahan kata Rasulullah. Tahan, jangan dulu perang, enggak boleh perang. Fa inni lam u'mar biqitalihim, karena aku belum diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Jadi Rasulullah itu berperang bukan atas dasar keinginan beliau. Karena apapun yang beliau lakukan, yang beliau perbuat, yang beliau perintahkan kepada para sahabat, ini adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan keinginan beliau. Kan begitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Rasulullah itu berbicara dari hawa nafsunya, enggak. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi beliau itu berbicara ataupun bertindak itu sesuai dengan perintah Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu. Jadi awalnya dulu nggak ada perintah perang. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, baru disitulah udzina lahu fil qitali idza tada'ahu al-kufar, diizinkanlah kepada Nabi untuk berperang di mana-mana orang kafir memulai peperangan. Baru di situ. Ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, ya, maka disitulah ada perintah untuk berperang di mana-mana orang kafir memerangi. Tsumma uhilla lahu al-ibtida'u bihi fi ghairil asyhuril haram. Kemudian baru ada perintah lagi boleh memulai peperangan terlebih dahulu. Tapi yang harus dipahami di sini adalah memulai peperangan kepada orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memang memusuhi Islam, orang-orang kafir yang memang mau menjatuhkan atau menghancurkan Islam. Begitu. Selain daripada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu berarti bulan apa? Muharram, kemudian Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 4 arba'atun hurum teh ya adalah bulan Dzulqa'dah, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Tuh bulan haram, bulan dilarangnya peperangan di situ. Baru di situ ada perintah secara mutlak. Ya. Liman qatala wa man lam yuqatil gitu fil asyril haram wa ghairiha. Baru boleh di situ memerangi orang-orang kafir. Orang-orang kafir harbi. Wa qad qatala, dan Rasulullah telah mengikuti peperangan dengan para sahabat-sahabatnya hatta dakhalan nas fi dinillahi afwaja. Bahwa Rasulullah SAW memerangi orang-orang kafir itu dengan para sahabatnya, tujuannya, targetnya adalah agar manusia itu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja, secara berbondong-bondong. Maka turunlah firman Allah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullah, di mana-mana telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu akan melihat manusia akan masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Ya. Itu adalah memang apa? Nas dari Allah, bahwa disebutkan di dalam oleh Ibnu Abbas, anna kullaman umira bil qitali minal anbiya, sesungguhnya setiap orang, ya, setiap para nabi yang diperintahkan Allah untuk berperang, nusiro, itu pasti ditolong oleh Allah. Pasti ditolong. Ya. Walam yuqtal nabiyyun illa idza lam yu'mar biqitalin. Gitu ya. Jadi ya, dan tidak semata-mata para nabi itu diperintahkan berperang kecuali pasti akan ditolong. Dan tidak dibunuh itu seorang nabi kecuali di mana-mana dia, nabi tersebut tidak diperintahkan berperang. Kalau ada nabi yang terbunuh, biasanya memang nabi itu tidak diperintahkan untuk berperang. Kan di sebelum Rasulullah itu kan banyak para nabi itu. Nabi yang dibunuh itu siapa teh? Yang terkenal tuh Nabi Zakaria, ya kan? Banyak tuh para nabi itu yang terbunuh itu. Kebanyakan mereka beliau-beliau itu adalah memang tidak diperintahkan berperang. Tapi kalau setiap nabi yang diperintahkan berperang, nusiro, itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, betul gak? Itu mereka semuanya menang semua, akan ditolong. Begitu. Jadi, ya, kemudian summa innal muradan nas, yang kemudian yang dimaksud dengan an-nas, diperintahkan Rasulullah untuk memerangi manusia. An-nasnya di sini maksudnya memang adalah al-ins, ya, itu manusia saja, al-ins faqat, hanya manusia saja. Walaupun memang Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada jin. Rasulullah itu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi Rasulullah tidak diperintahkan untuk memerangi para jin. Walaupun menurut riwayat anna jama'ata minhum aslamu ala yadayhi, bahwa ada sekumpulan di antara sekumpulan jin, mereka Islam di hadapan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi jin juga di zaman Rasulullah SAW itu banyak yang bersyahadat diislamkan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Ya. Dan ketika Rasulullah SAW itu sedang menyampaikan hadis, banyak itu jin-jin itu banyak yang mendengar, yang ikut ngaji juga. Qila, ya. Tapi yang dimaksud dengan manusia di sini adalah siapa? Yaitu orang-orang yang menyembah berhala, ya, orang-orang yang menyembah berhala. Tapi bukan ahlul kitab, bukan ahlul kitab, ya. Tapi yang dimaksud sini orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang memerangi ini, yang Rasulullah SAW ya diperintahkan untuk memerangi mereka. Hatta yashhadu, sampai mereka bersyahadat, bersaksi. Targetnya sampai mereka bersaksi an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sampai mereka beriman kepada Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah rasuluhu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Ya. Yang dimaksud di sini adalah annahum idza naqiqu bidzalik. Ya. Di mana-mana mereka sudah mengucapkan syahadat,
maka nggak boleh diperangi. Ya, nggak boleh diperangi. Asal mereka sudah mengucapkan syahadat lewat lisan mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka haram hukumnya untuk menumpahkan darah mereka dan untuk mengambil harta mereka. Ya. Haram hukumnya, harus dijaga. Kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat. Dan juga nggak boleh kita berbicara begini, innahum aminu fil zahiri khaufan wa hum fil batini kuffar. Mereka mah berimannya secara zahir saja. Mereka itu masuk Islam karena takut di batinnya itu. Ya. Mereka mah karena takut mati baca syahadat, itu bukan urusan kita. Mau itu hatinya itu adalah pura-pura atau hanya karena takut, itu bukan urusan kita. Kenapa? Wahisabuhum 'alallah. Yang tahu urusan hati, isi hati itu hanya Allah lah saja yang menghukuminya. Kalau kita hukumi secara zahir, asalkan orang itu sudah baca syahadat, maka itu adalah orang atau saudara kita yang harus kita lindungi darahnya, yang harus kita lindungi hartanya, kehormatannya. Adapun dia adalah munafik, orang yang batinnya berbeda dengan zahirnya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan Allah itu. Yang penting targetnya itu bersyahadat, begitu. Ya. Kemudian wa'lam annal ulama ikhtalafu. Para ulama itu berbeda pendapat. Hal afdalu maddu alif la ilaha illallah au qasruha. Para ulama berbeda pendapat di dalam menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Apakah ya yang lebih afdal itu adalah memanjangkan kalimat la nafiyahnya, la-nya, atau memendekkannya? Ya kan? Yang paling utama itu apa? Dipanjangin apa dipendekin? Ini terutama ketika kita zikir atau kita baca syahadat. Kan kalau kita mah dipakai semua sebenarnya. Awalnya dipanjangin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha Nah, kalau udah mulai 3 kali baru la ilaha illallah. Dua-duanya dipakai kalau kita mah. Ya. Maka para ulama berkata, ada yang mengatakan dipanjangkan. Tujuannya untuk apa? Liyastash'ira al-mutalaffidhu biha nafyal uluhiyati an kulli mawjudin siwallahi ta'ala. Ada ulama yang mengatakan bahwa lebih bagus dipanjangin. Tujuannya apa? Supaya orang yang melafazkan kalimat la ilaha, la-nya itu dipanjangin, itu dapat merasakan apa? Peniadaan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu. Jadi supaya dia merasakan, merenungi, masuk ke dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan-Tuhan di alam semesta ini. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang berhak diibadahi. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang sebenarnya. Illallah, kecuali hanya. Jadi ketika kita mengatakan nah itu direnungi sama kita. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Rasakan itu. Ya, ilaha illallah, baru kita langsung ya, kalau di apa namanya? Di orang-orang thariqah itu caranya itu Pak, ada caranya supaya la ilaha illallah itu terukir di dalam hatinya, benar-benar sabit tetap dalam hatinya itu. Jadi ditarik dari sini, nah,
Ada latifah ini nggak saya terangkan lah ya. Yang jelas seperti itu caranya. Ditarik dari bawah nih. La ilaha illallah. Jadi ketika illallah ini seperti memalu hati kita ini. Illallah. Jadi supaya ini apa yang ada dalam hati kita tidak ada selain Allah Subhanahu, tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah. Karena dalam hati kita ini sebenarnya ya al-qalbu baitullah, hati itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak untuk menempati hati kita kecuali hanya Allah Subhanahu. Nggak ada yang layak ini. Harusnya yang di hati itu hanya Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW berdoa gitu kan. Allahumma ya apa? Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina, kan gitu. Sampai-sampai Rasulullah berdoa begitu. Ya Allah, jadikanlah dunia ini berada di kedua tanganku dan janganlah engkau jadikan dunia ini berada di dalam hatiku. Ya Rasulullah sampai berdoa begitu. Ya Allah, jadikanlah dunia ini ya fasilitas dunia ini. Dunia itu kan termasuk semuanya, pokoknya selain Allah itu dunia. Ya, jadikan hanya di kedua tanganku saja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Kata Rasulullah gitu. Kenapa? Karena memang yang layak di dalam hati itu hanya Allah. Maka kita ketika mengucapkan kalimat la, benar-benar harus dinafikan segala sesuatu selain Allah itu harus ditiadakan. Ini la, yang diingat masih duit. Betul gak? La ilaha illallah. Tapi pikirannya duit. Betul gak? Pikirannya telur kata Pak Bambang. Ya, pikirannya masih wow macam-macam lah. Ini yang kita rasakan gitu. Makanya kita ngelatih tuh zikir, Pak. Ketika zikir itu kita latih. Jangan ada yang kita ingat, jangan ada yang kita masukkan ke dalam hati kita kecuali hanya Allah. Jadi jangan kita menganggap Tuhan itu adalah berhala, ya kan? Kemudian melihat orang-orang di luar agama kita. Jangan. Tuhan yang dimaksud di sini juga adalah nafsu kita juga bisa jadi Tuhan. Pikiran kita juga bisa jadi Tuhan. Pikiran kita nih jadi Tuhan. Kenapa jadi Tuhan? Itu contohnya kita sholat bukan mikirin Allah. Berarti pikiran kita pada saat itu jadi Tuhan. Itu contoh nafsu kita masih jadi Tuhan. Betul gak? Jadi Tuhan. Itu contoh pekerjaan kita juga bisa jadi Tuhan. Kendaraan kita juga bisa jadi Tuhan. Betul gak? Usaha kita juga bisa jadi Tuhan. Duit kita bisa jadi Tuhan. Coba itu. Jadi jangan kita, perempuan, istri kita juga bisa jadi Tuhan. Gitu kan? Ketika kita lebih mengedepankan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lebih mementingkan mereka daripada Allah, itu bisa jadi Tuhan kita. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha, enggak ada yang berhak diikuti perintahnya. Tidak ada yang berhak diibadahi. Tidak ada yang berhak untuk dikedepankan perintahnya dan sebagainya. Tidak ada yang berhak untuk diingat. Bahkan diri kita sendiri ini bisa jadi Tuhan. Betul? Diri kita sendiri bisa jadi Tuhan bagi diri kita. Tuh. Itu maksudnya la ilaha illallah. Maka itu ada ulama mengatakan ya, lebih afdol di apa? Dipanjangkan supaya benar-benar merasuk ke dalam hati. Supaya benar-benar masuk dalam hati.
Kenapa para ulama-ulama itu sampai zikir 1000 kali? Ya 1000 kali mah kecil Pak, nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada 1000 kali nggak ada apa-apanya. La ilaha illallah 1000 kali. Ini suka kita kalau malam tuh, kalau malam Sabtu, malam Minggu, ya kan, melatih zikir la ilaha illallah sampai 1000 kali, itu nggak ada apa-apanya. Ya, para ahli-ahli torekoh, ahli-ahli zikir mah minimal 4000 Pak dalam semalam itu, dan itu nggak kerasa sama sekali. Kenapa? Kenapa masih kerasa? Karena kita masih dilingkupi oleh nafsu kita. Karena kita marah masih merasa ada, masih merasa bahwa diri kita itu ada. Coba kalau kita sudah tidak merasa diri kita ada, wah nggak kerasa 4000 juga. Benar serius, 4000 itu nggak kerasa, 1000 apalagi nggak kerasa. Kalau kita sudah tidak merasa diri kita ada dan kita sudah merasa bahwa semuanya ini tidak ada, dunia ini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah, udah 4000 nggak kerasa. Kita masih merasa capek zikir itu sampai jangankan 1000, habis sholat aja 165, perasaan lama banget. Kalau masih merasa lama, itulah tanda bahwa kita masih dilingkupi oleh nafsu kita. Betul gak? Coba capek gak? Zikir la ilaha illallah tuh. 100 aja udah lama banget imam. Karena apa? Karena kita masih merasa diri kita ada. Ya. Tuh. Padahal jelas la ilaha illallah. Di antara maknanya la maujuda illallah, tidak ada yang wujud, tidak ada yang maujud kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ada juga yang mengatakan ulama, oh bagusnya mah pendek aja. Ya, bagusnya pendek, jangan panjang-panjang, li alla yamuta qabla talaffudzi bidzikrillah, supaya jangan sampai dia mati sebelum lengkap mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu. Ya. Ini sebenarnya ini khusus untuk orang yang mau masuk Islam. Ngerti gak? Orang yang mau masuk Islam baca syahadatnya, kalimat la-nya jangan panjang-panjang. Misalnya mau masuk Islam nih, Bapak ngajarinnya panjang, jangan. Ayo ikutin saya. Asyhadu an la asyhadu an la ilaha, baru dianya baru asyhadu an la. Belum nyampe ilallah udah mati. Jangan begitu maksudnya. Nah, tapi bagi kita yang muslimah, bagi kita yang memang sudah masuk Islam, yang sudah terbiasa kalimat la ilaha illallah, yang sudah menetap, sudah sabit nih dalam hati kita, la ilaha illallah, nggak apa-apa panjang. Kalau orang yang baru masuk Islam jangan panjang-panjang. Ya, yang mau baca syahadat pendek aja. Asyhadu alla ilaha illallah. Begitu ngajarinnya. Ya. Tapi bagi kita afdolnya itu liman yuridu al-islam al-qasna. Kalau bagi orang yang masuk Islam pendek, bagi yang muslim panjang silakan. Apalagi ketika kita zikir di dalam kitab Tajul Arus itu, ya. Itu kita dianjurkan ketika berzikir itu disuarakan. Jadi zikir itu jangan ya ampun begitu zikir. Udah hatinya masih dilingkupi nafsu, ya kan? Zikirnya juga la ilaha illallah. Nah, ya udah nafsunya nggak bakalan keluar itu udah. Udah keluarin suaranya la ilaha illallah. Nah itu dihentakkan illallahnya itu supaya terukir dalam hati kita itu. Itu supaya sabit Pak, tetap tuh kalimat illallah itu dalam hati kita. Jadi ada maknanya begini tuh Pak, illallah.
nggak sembarangan goyang-goyang gitu kan? Enggak. Bahkan sunnahnya itu bagusnya itu 7 alif. Ya, ila sab'i alfatin, 7 alif. Ngitung 7 alif itu bagaimana? Wa tu'addu kullu alifin biharkataini min harakatil asabi mutawaliyatin ya muqarinatin linutqi bil mad. Jadi ngitungnya 1 alif itu 2 harokat, 2 gerakan. Ngitungnya 2 gerakan asabi, telunjuk kita, jari kita. Yang tapi tidak berhenti terus-menerus gini nih. Jadi 1 alif tuh tek tek, ini 1 alif. Tek 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 tek. Nah, sampai 7 kali ini. Ya. Tuh, 1 2 1 alif berarti tek tek 2 3 4 5 6 7. Nah, itu panjangnya segitu. Berarti berapa detik tuh? 7 detik. Tek 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 sampai 7 kali. 7 detik kan ya? Nah, itu. Ya, boleh itu 7 detik kan kita ngukurnya kalau mau ini. La ilaha gitu ya. Boleh panjangkan itu. Fa in zada 'ala sab'i, ada yang mengatakan kalau lebih dari 7 alif ya, maka itu hukumnya makruh. Ya kan? Hukumnya makruh. Ada juga yang bilang haram. Tapi intinya ya jangan panjang-panjang. Ya, jangan terlalu panjang juga. Ya, cukup itu tadi batasannya, 7 alif itu. Nah, itu latihan Pak, makanya setiap habis sholat subuh ya kan, bagusnya itu subuh, maghrib, nah itu awal siang dan awal malam kita zikir itu la ilaha illallah berbanyak. Sebab di dalam satu hadis disebutkan bahwa man qala la ilaha illallah wa maddaha, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan memanjangkannya, hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair, maka akan dilebur untuknya sekitar 4.000 dosa dari dosa-dosa besar. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah, kita kalau habis zikir, habis sholat tasbih, habis zikir, coba yang sudah biasa merasakannya itu pasti berbeda. Hawanya itu enteng. Coba aja. Habis sholat mutlak, tahajud, sholat tasbih, dihantam sama zikir 1000 kali saja. Coba aja itu, hawanya itu enteng. Yang pernah ikut nisfu Sya'ban siapa kemarin tuh? Nisfu Sya'ban, sholat tasbih aja. Enak ke sholat tasbih Pak? Kalau yang sudah merasakan nikmatnya sholat tasbih, itu rasakan habis sholat tasbih. Pasti enteng bawaannya itu. Hati itu plong, gitu kan? Badan plong. Itu kalau kata guru saya, kata syekh saya, itu di antara ciri diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya plong, hatinya plong. Kayaknya tuh jauh dari rasa marah, nggak ada itu. Tapi biasanya kalau udah 1 hari edan lagi biasanya. Tapi paling tidak pada saat itu kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang bersih hatinya itu dibuang-buangin Pak penyakit-penyakit hati. Coba aja rasakan. Kalau Bapak belum bisa merasakan itu, berarti kebek banget dosanya itu. Harus berkali-kali itu sholatnya itu. Sholat tasbihnya itu. Kalau belum merasakan nikmatnya sholat tasbih serta sholat tasbih, berarti dosa kita banyak banget itu. Enggak cukup sekali. Serius loh. Itu kata Syekh itu begitu. Di antara ciri diampuni dosa-dosa oleh Allah itu hatinya plong, lega,
Nggak ada namanya pikiran, ya kan? Khawatir ini, takut ini, enggak. Ya kan? Tapi kalau orang-orang awam, 1 hari 2 hari edan lagi biasa. Rupak lagi. Kenapa? Ya itu tadi, hatinya belum masih masuk yang lain lagi gitu kan? Duit masuk lagi, kerjaan masuk lagi, ya kan? Mikirin utang masuk lagi. Itu yang bikin berat lagi tuh. Tapi coba Bapak rasakan, habis sholat tasbih, apalagi kalau malam hari, ya 1000 kali zikir, wah udah paginya itu plong dah. Enggak pusing. Yang tadinya malam pusing mikirin macam-macam, itu habis itu udah plong. Ya kan? Tingkatan kita baru bisa merasakan seperti itu. Bahkan disebutkan dalam satu athar, innal abda idza qala la ilaha illallah a'tahu Allahu minats tsawabi bi'adadi kulli kafirin wa kafiratin. Sesungguhnya seorang hamba di mana-mana mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1 kali saja, maka Allah akan memberikan ya kepadanya ganjaran pahala sebanyak jumlah orang kafir laki-laki dan orang kafir perempuan. Saya mau tanya bapak-bapak, orang kafir laki-laki, orang kafir perempuan di dunia ini ada berapa jumlahnya? Hah? Ada berapa? Kira-kira di dunia ini banyakan yang kafir, banyakan yang muslim? Hah? Kira-kira menurut sensus dunia banyak mana mas? Banyak kafir. Nah Bapak mengucapkan kalimat la, direnungi mananya? La ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Nah 1 kali saja itu akan diberikan pahala sejumlah banyaknya orang kafir laki-laki dan orang kafir perempuan. Pokoknya orang kafir semuanya dah. Kenapa? Karena lamma qala hadil kalimah, ini maksudnya. Ketika kita mengucap kalimat la ilaha illallah, faka'annahu qad radda alaihim fa'utiyat thawaban bi'adadihim. Itu sama saja ya kita menolak keyakinan mereka. Betul enggak? Ya keyakinan orang-orang kafir kan bahwa yang disembah itu bukan Allah. Betul enggak? Nah, ketika kita mengucap kalimat la ilaha illallah itu seakan-akan kita apa disebutnya? Berpaling atau menolak keyakinan mereka. Maka disitulah kita diberikan pahala sebanyak jumlah orang-orang yang menolak la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan keyakinan yang sebenar-benarnya di dalam hati kita, maka kita akan diberikan oleh Allah pahala sebanyak orang yang menolak keyakinan la ilaha illallah. Maka nggak ada ruginya kita habis sholat itu zikir la ilaha illallah. Selain membersihkan dosa-dosa kita, ya, maka kita akan diberikan pahala yang luar biasa. Itu. Masya Allah. Wa nuqila an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, insyaallah kita lanjutkan besok lagi ya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sepertinya kitab ini akan dikaji bisa sekitar 2 tahun ini. Maksudnya maksudnya kalau tahun ini tidak tamat, nanti dilanjutkan pada tahun berikutnya. Sebab ini baru hadis keberapa? Hadis ke-7. Hadis ke-7. Sedangkan ini ada 40 hadis. Ini udah tanggal 17, berarti jauh banget. Nggak apa-apa, ya. Yang penting mudah-mudahan ya apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu